Mungkin ada yang bertanya begini. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, Ustaz, misalnya dia baca hadis ini, jangan memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang memerintahkan kita untuk memberi salam kepada yang kita kenal dan yang tidak kita kenal? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan dia non-muslim, Ustaz? Ya. Dan ini memang termasuk juga ciri dan tanda akhir zaman. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yakuna salamu 'alal ma'rifah. Tidak terjadi hari kiamat sampai ucapan salam itu hanya diucapkan di antara orang yang saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Ini fenomena yang terjadi sekarang, betul atau tidak? Ya. Bahkan ada orang kalau diberi salam di jalan, misalnya kita menghadiri pengajian, oh ternyata Nabi menyuruh kita memberi salam kepada yang kita kenal dengan yang tidak kita kenal. Makanya semua yang di jalan dia beri salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Banyak yang kaget. Siapa itu tadi? Ya. Padahal Nabi mengatakan beri salam kepada yang kau kenal dengan yang tidak kau kenal. Pas kita beri salam, dia kaget kayak dipukul perutnya. Siapa itu? Kenapa Kak? Nak kasih ke salam. Ya, kayak nak kenal Kak. Ya, itu namanya baper ya. Padahal Nabi SAW menyuruh kita memberi salam kepada yang dikenal dengan yang tidak kita kenal. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau jangan sampai dia non-muslim? Maka ayat ikhwah berlaku kaidah al-aslu, asal pada seseorang itu al-bara'ah. Kita hukumi dia muslim. Kecuali kalau misalnya kita memberi salam, assalamualaikum. Ya, dia jawab juga waalaikumsalam, bahkan lebih fasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikasih tahu, non muslim tadi itu Ustaz. Oh, begitu. Berikutnya tidak lagi kita beri salam kepadanya. Ya. Tidak lagi kita beri salam kepadanya. Tapi kalau misalnya di negeri yang mayoritas kaum muslimin, ya maka kita beri salam. Kecuali kalau di daerah-daerah yang terkenal bahwasanya Islam minoritas, maka tidak mengapa kita berhati-hati darinya. Diikutkan juga dalam masalah ini, kalau misalnya kita bepergian di tengah jalan kita singgah sholat di masjid, ya, al-aslu al-imam itu adalah al-bara'ah. Kita langsung ikut di belakang imam masjid itu. Jangan lagi misalnya dia masuk ke masjid, dia mengatakan, kenapa kita tidak sholat? Saya tunggu-tunggu dulu setelah sholat. Kenapa? Saya tanya-tanya makmum dulu, bagaimana imamnya ini? Apakah tidak syirik? Ya, apakah tidak datangnya di kubur? Ya, puja-puja atau sembelih-sembelih ayam? Tidak boleh begitu, itu namanya ta'annud. Berlebih-lebihan. Tidak boleh. Ya, ikut langsung di belakangnya. Ya. Sama juga kalau misalnya kita makan, disuguhi makan oleh saudara kita, apalagi ayam misalnya. Ya, saya pernah dulu waktu di Stiba, karena saya dulu waktu di Stiba kalau ada ikhwah yang walimah, kesukaan saya itu berada pada seksi konsumsi. Ya. Karena banyak ghanimahnya. Fai. Ya, saya berjaga ada ikhwah, saya sodorkan makanan, ayam, dia mengatakan, ini ayam disembelih dengan cara syariah atau tidak? Dibaca bismillah atau tidak? Ini namanya ta'annud, berlebih-lebihan. Tidak boleh. Ya, bahkan tidak boleh dijawab kalau dia bertanya seperti itu. Kalau dia tidak mau makan, terserah. Ya, lebih bagus lagi. Ya, tidak mengurangi jatah. Tidak boleh. Ambil lagi, apalagi yang menyuguhkan adalah saudara Anda, jelas keislamannya seorang muslim multazim. Ambil makanannya, daging kah, ayam kah, makan bismillah. Baca bismillah, la yadur, tidak membahayakan Anda. Ya, tidak boleh takalluf, ta'annud. Ya, dan ini dilarang di dalam agama kita ya ikhwah. Umar radhiyallahu anhu pernah bersama dengan beberapa sahabat, dia berjalan, tiba waktu salat mau berwudu, ada saluran air, kemudian sahabat ini langsung berwudu, ya ini untuk umum. Namun ada yang bertanya, wahai pemilik air, apakah ini halal? Apa kata Umar? Wahai pemilik air, jangan jawab pertanyaannya. Ini ta'annud, berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi ini faidah yang bisa kita tambahkan dari hadis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.